Siapa orang tersesat itu? Orang Nasrani. Puji Tuhan, teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan membahas kepada kita, yaitu di mana ada lagi-lagi seorang muslim membahas tentang mujizat yang diadakan oleh Yesus. Dia memonis, yaitu orang Nasrani atau orang Kristen, katanya umat yang sesat. Dia berkata, disitulah sesat orang Kristen itu, karena katanya tidak seizin Allah. Dan katanya orang Yahudi itu atau orang Nasrani, Kristen itu kejam katanya. Ya, kejam kata dia, teman-teman. Dan nanti kita akan bahas, kita berbicara sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Kita tidak asal-asal memberi jawaban kepada dia. Dia mengakui, teman-teman, Yesus bisa begini. Katanya itu adalah mukjizat. Ini yang tidak ada di Alkitab katanya. Dan nanti kita akan bahas bagaimanakah mungkin hal itu tidak ada di Alkitab. Begitu banyak mukjizat yang diadakan oleh Tuhan di Alkitab. Ya, banyak sekali, teman-teman. Dan sebelum kita bahas, yaitu pernyataan Ustadz ini, mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Rangkan bi'idni, dengan seizinku. Artinya Yesus bisa begini ini, itu adalah mukjizat. Ini yang di Alkitab tidak ada. Di Alkitab menerangkan Yesus bisa begini. Tidak ada kata atas izin Allah. Maka mereka meyakini, menganggap karena Yesus sebagai Tuhan. Di situ loh tersesatnya orang Kristen itu. Makanya dalam Al-Quran orang Kristen itu dikategorikan dolin. Orang Yahudi kejam, bengis, suka membunuh para nabi. Yang ketiga dolin, tersesat. Siapa orang tersesat itu? Orang Nasrani. Itu dia, teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa alasan Ustadz ini dengan berkata orang Kristen sesat atau Nasrani sesat, dan juga Yesus atau apa yang diperbuat Yesus itu tidak seizin Allah katanya. Dan orang Nasrani atau Yahudi katanya kejam katanya. Begitu tuduhan dia kepada orang Kristen, teman-teman. Begitu dia membahas tentang iman orang Kristen, atau dia memonis orang Kristen seakan-akan orang yang paling kejam. Pertanyaannya, teman-teman, kenapa Yesus tidak menanya Allah yang seperti dia sebutkan tadi? Dan Allah yang mana lagi? Saya mau beritahu ya kepada Ustadz ini, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Itu menurut kitab kami. Kalau menurut kitab Anda, Yesus itu sebagai nabi, ya udah. Yang jelas Yesus adalah pemilik surga. Yesus nanti yang datang menghakimi, dan Yesus juga yang di surga yang menyediakan tempat bagi umat percaya. Kenapa Anda yang sibuk? Jadi alasannya itu dia. Tidak perlu minta izin. Ya, sama seperti saya. Saya punya rumah. Terus kalau saya mau masuk ke rumah saya ini, atau saya mau perbuat apa-apa di rumah saya, selagi tidak melanggar hukum, tidak ada yang berani melarang. Dan tidak perlu saya harus permisi kepada Anda atau kepada tetangga saya. Ya, atau saya memiliki usaha dan saya mau atur begini, mau buat seperti ini. Tidak perlu saya minta izin kepada siapapun, kecuali usaha saya melanggar. Ya, selagi itu hal yang lurus kulakukan dan itu milik saya, itu hak saya, Pak Ustadz. Itu hanya contoh aja ya sebagai manusia. Jadi tidak perlu. Kenapa? Karena
sendiri adalah Tuhan. Jadi tidak perlu lagi Anda bertanya, tidak perlu Anda lagi buat video supaya Anda menyesatkan umat Kristen. Tidak perlu. Karena jawabannya sudah ada di dalam Alkitab ini. Saya yakin dan percaya jika orang Kristen itu kokoh dan jika imannya dan dia mengenal kebenaran Tuhan ini dengan benar, bagaimanapun usaha Anda membelokkan kebenaran Tuhan ini tidak tergoncangkan orang Kristen. Itu dia. Jadi cukup jelas. Yesus tidak perlu minta izin ya. Kecuali waktu dia menjelma sebagai manusia, dia sudah meninggalkan kealahannya. Itu harus. Buktinya waktu dia kesakitan di salib, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Itu dia. Waktu dia 100% sudah dibuat menjadi dosa. Yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dan saat itu dia sedang menggenapi nubuat yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini. Jadi itu alasannya. Jadi kalau Anda berkata orang Kristen sesat, itu menurut Anda. Kalau menurut saya juga Anda itu sesat membahas kebenaran firman Tuhan. Anda sesat membahas kebenaran. Anda berkata sesat orang Kristen. Itu menurut ukuran Anda. Tetapi yang sesungguhnya, yang sebenarnya orang Kristen tidak sesat. Kenapa? Karena Yesus telah menebus kami sebagai orang Kristen. Kami enggak sesat. Selagi ada Yesus bersama dengan kami, dan selagi kami berpegang kepada iman kami adalah orang yang benar. Karena kami bukan benar karena perbuatan kami, tetapi kami benar karena kami memiliki Yesus yang sudah membenarkan kami. Itu Alkitab yang menjaminkannya kepada kami. Jadi jangan Anda berkata umat Kristen itu sesat. Saya ulangi lagi, itu menurut Anda. Tetapi menurut Alkitab kami adalah orang yang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus dan pengorbanan Yesus. Itu yang membenarkan kami. Jadi jelas jawabannya, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak perlu pamit dia kepada yang Anda sebutkan tadi, kepada Allah. Ya. Kepada Tuhan yang mana lagi dia pamit. Sedangkan Tuhan cuma satu. Tuhan cuma satu, surga cuma satu. Kalau Yesus pemilik surga yang mana lagi? Tetapi menurut kepercayaan saya dan menurut Alkitab, surga hanya satu, neraka juga satu. Hanya dua tempat manusia. Di surga atau neraka. Jadi tidak bisa sesuka Anda membahas Alkitab. Kalau Anda berkata di dalam Alkitab tidak ada tercatat, dan saya berkata itu omong kosong yang Anda katakan, itu tidak benar. Yang benar banyak bukti di Alkitab. Yang banyak. Apalagi kalau Anda berkata mukjizat, banyak. Ya, mukjizat banyak yang diadakan oleh Yesus. Yesus itu merubah air jadi anggur. Yesus itu menyembuhkan. Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus itu menyembuhkan hambanya perwira. Yesus itu menyenangkan air laut. Waktu dia bersama dengan muridnya, yaitu Petrus dan yang lainnya. Jadi itu mukjizat yang diadakan oleh Yesus. Dan banyak lagi mukjizat yang diadakan oleh Yesus. Dia mengusir setan.
membangkitkan orang yang sudah mati. Itu banyak dicatat di dalam Alkitab. Kita lanjut di dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Dia datang bukan karena kehendaknya sendiri di ayat yang lainnya, tetapi dia datang karena kehendak Bapaknya di sorga. Dan sebelum datang Yesus, sudah dinubuatkan kedatangannya. Sudah dinubuatkan mukjizat yang diadakan oleh Yesus. Jadi dia salah total kalau dia berkata Yesus tidak diutus oleh Allah. Ya itu menurut dia, itu menurut kitab Anda. Tetapi menurut kitab orang Kristen atau Nasrani, Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum dia datang ke bumi ini. Jadi kalau kita bahas lagi kenapa harus dinubuatkan dia, panjang nanti cerita kita, tidak selesai kita teman-teman ya. Yang jelas Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Karena dia tahu manusia sudah jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa sudah melanggar perjanjian Tuhan. Dan mereka sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari situ. Makanya dia rela. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela disalib. Dia rela menjadi kutuk. Dia rela menjadi dosa. Yang tidak tahu dosa, tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Itulah yang tidak ada kepada yang lain. Siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan Yesus? Siapa yang bisa melewati hal ini kalau bukan dia Tuhan? Saya ambil contoh. Saya sebagai orang tua kepada anak-anak saya. Sebagaimanapun saya marah, sebagai orang tua yang mengerti firman Tuhan, tetap saya berusaha memberi yang terbaik atau mendoakan yang terbaik bagi anak-anakku. Jadi firman Tuhan berkata, jika engkau yang jahat saja, jika anakmu minta roti, tak mungkin engkau memberikan ular. Apalagilah Bapakmu yang di sorga, dia pasti memberi yang terbaik. Dan inilah yang diberikan Yesus yang terbaik bagi anak-anaknya. Bukan lagi uang, bukan lagi materi, bukan lagi omong kosong, tetapi dia memberikan nyawanya. Karena dia tahu manusia tidak bisa memikul dosa yang sudah diperbuat. Mulai dari nenek moyang sampai dosa pribadi. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan dirinya dari dosa jika Yesus tidak mati. Jadi kalau Anda berkata itu bukan seizin Allah, saya mau menjawab. Sebelum Yesus berbuat apapun, itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab orang Kristen. Dan jelas. Jangan Anda berkata tidak jelas. Itu, saya ulangi lagi, kalau Anda berkata tidak jelas, itu menurut Anda. Tetapi yang saya tahu, yang saya kenal, dan saya membaca firman Tuhan ini berulang-ulang, cukup jelas. Yesus yang datang di akhir zaman. Yesus yang memiliki kuasa. Dan hanya kepadanya telah diberikan kuasa di bumi maupun di sorga. Dan itu sudah dibuktikan dengan dia mengadakan mukjizat, dengan dia membangkitkan orang mati, dengan dia menyembuhkan orang buta. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, dia mengubah air menjadi anggur. Dan dia juga bisa menghalau badai. Dan banyak lagi yang diperbuat oleh Yesus. Dan itu tidak heran lagi. Ya, itu jelas dicatat di dalam Alkitab. Dan itu tidak diragukan lagi. Itu jelas dicatat di dalam Alkitab ini. Kalau Anda berkata Yesus tidak mati, banyak yang melihat Yesus mati di kayu salib. Muridnya juga ada di sana. Dan banyak
dicatat di Alkitab banyak, bukan 1-2 orang. Demikian juga dia waktu dia sudah mengalahkan maut, atau dia telah bangkit dari antara orang mati. Banyak yang menyaksikan dia. Salah satunya si Thomas adalah muridnya. Dan banyak lagi kalau kita gali, banyak. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi kalau Anda berkata seperti itu, Anda salah. Jadi itulah kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa sih umat Kristen itu bertahan dan menyebut Yesus Tuhan? Itu dia. Tetapi Anda tidak mengenal Yesus kami. Kenapa? Karena Anda tidak di dalam Yesus. Karena Anda tidak bersekutu dengan Yesus. Kenapa orang Kristen memanggil atau memang benar-benar percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan? Karena kami dekat kepada Yesus. Karena kami kenal betul secara pribadi, ya, pribadi kami masing-masing. Bukan kami lihat dengan apa kata dunia tentang iman kami kepada Yesus. Seperti yang didebatkan banyak orang. Oh, Yesus kenapa harus namanya ini? Kenapa dia harus menjadi lahir dari rahim Maria? Nah, itu semua ada sejarahnya. Kenapa bisa terjadi? Yaitu tadi. Kapan itu Anda mengerti? Ketika Anda mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Jadi makanya kalau Anda belum mengenal pribadi Yesus, Anda jangan cerita tentang Yesus dong. Jangan cerita tentang Alkitab. Anda ceramah tetapi Anda membahas kitab orang Kristen. Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga memberkati kita dan kami juga terus meminta dukungan agar kami juga didoakan dan ditompang dalam pelayanan ini, agar juga kami diberkati oleh Tuhan baik dalam berkata-kata dan juga untuk menyampaikan kebenaran Tuhan dalam TV Rekan Kristus ini, agar Tuhan urapi kami. Dan doa saya juga agar channel ini menjadi berkat bagi semuanya orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.